makhluk hidup. Selain makhluk hidup, apa yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat dari video tadi? Makhluk hidup. Apa lagi? Tuhan. Apa lagi kalian lihat dari video tadi? Tempat tinggal. Tempat tinggal, habitat, betul. Habitatnya. Tadi waktu lihat kan ada berbagai macam hewan. Tahu nggak nama hewannya apa aja? Tahu. Nama daerahnya tahu? Nama daerah. Ada yang tahu, ada yang enggak. Kayak misalnya tadi ada sapi kan, nggak mungkin nggak tahu bahasa daerah. Ya kan? Bahasa ilmiahnya tuh nggak? Enggak. Nah itu nanti akan kita pelajari di materi klasifikasi. Nah di materi klasifikasi kita belajar makhluk hidup itu masuk kelompok mana, kemudian nama daerahnya apa, ciri-cirinya bagaimana, nama ilmiahnya apa, kenapa dia dikelompokkan ke dalam kelompok itu. Itu akan kita pelajari di materi klasifikasi. Nah kemudian ada yang ingin bertanya tentang video tadi? Tentang video tadi, ada yang ingin bertanya? Enggak ada, berarti jelas ya videonya. Itu tentang hewan-hewan dan tentang habitatnya. Nah sebelum kita lanjut ke penjelasan Ibu tentang prinsip klasifikasi, sekarang kita bagi kelompok. Coba sekarang ada berapa orang kita semua? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Berarti bagi kelompok 3 kelompok. Ya. Silakan bagi 3 kelompok, 1 kelompok 5 orang. 5 orang cukup, ada 1 kelompok yang 4 orang. Ya. Silakan duduk berdasarkan pembagian kelompok. Pembagian kelompoknya bebas. 5 orang silakan duduk berkelompok. Nanti mejanya dibentuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ayo silakan. Silakan. Kalau ini aja yang lagi 1 kelompok aja semua. Ya. Tapi duduknya berkelompok. Ya. Yang ini berkelompok yang 4 orang, yang ini 4 orang. Ini ya, duduk berkelompok. Mejanya di kita lanjut setelah melihat video tadi. Nah, apa yang menjadi masalah sama kalian? Silahkan rumuskan masalahnya tentang klasifikasi dan tentang video yang kalian lihat tadi. Ayo, kelompok 1. Silahkan. Bagaimana perkembangan klasifikasi makhluk hidup? Bagaimana perkembangan klasifikasi makhluk hidup? Yang kelompok 2, silahkan. Apa yang jadi masalah kelompok ini? Apakah tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup? Apakah tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup? Nah, kelompok 3, silakan. Apakah pengertian klasifikasi? Nah, dari materi ini berarti kita dapat 3 rumusan masalah. Apa pengertian klasifikasi? Kemudian apa tujuan dan manfaat klasifikasi? Kemudian yang ketiga, bagaimana sistem perkembangan klasifikasi. Jadi ada 3 rumusan masalah. Nah, sebelum kita mengerjakan lembar kerja, sekarang perhatikan slide yang di depan. Ya, kalau itu udah Ibu buatkan slide-nya. Itu mengenai prinsip-prinsip. Mengenai apa? Mengenai prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang alhamdulillah. Oke. Mana yang kembali? Nah, kalian lihat kembali, perhatikan slide-nya. Kita akan belajar tentang prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Nah, tadi kita dapat 3 masalah. Ada 3 masalah tadi. Ada pengertian klasifikasi, ada tujuan dan manfaat klasifikasi, kemudian ada perkembangan sistem klasifikasi. Nah, ini lihat buka konsepnya. Prinsip klasifikasi makhluk hidup.
Nah, perhatikan gambar. Apa yang ada di gambar? Pasar, buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. dan sebagainya. Dari gambar, apa yang kalian lihat? Ya, Ya, pasar, buah-buahan. Selain itu, apa yang bisa kalian lihat? Bagaimana penataannya? Rapi. Kenapa dibuat seperti itu? Mudah diambil. Itu sama dengan makna klasifikasi. Jadi klasifikasi itu pengelompokan. Jadi mengelompokkan makhluk hidup sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Contohnya kayak ibu bilang tadi yang ada di pustaka. Kalian menyusun pakaian dalam lemari. Ini juga penyusunan buah di pasar. Kan nggak mungkin dicampur-campur. Belinya kan susah. Nah, jadi di biologi juga kita seperti itu. Dikelompokkan. Mana hewan masuk mamalia, mana hewan masuk ke amfibi. Udah belajar. Nah, apa dasar pengelompokan dan manfaatnya? Tadi kita itu untuk menggunakan. Nah, klasifikasi adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri dan perbedaan yang dimiliki menjadi tingkat-tingkat di hierarki. Jadi dalam sistem klasifikasi itu dibagi 5 kelompok besar. Ada monera, ada protozoa, ada animalia, ada mycota, ada plantae. Nah, di klasifikasi kita belajar pengelompokannya saja. Detailnya kita tidak pelajari. Monera kelompok apa? Ada bakteri, ada alga biru. Ada alga biru. Kemudian di protozoa ada apa aja? Nampak nggak tulisannya? Nampak? Ada monera. Monera ada bakteri, ada alga biru. Kemudian ada protozoa. Protozoa ada alga, ada protozoa mirip hewan, ada alga, nanti ada protozoa mirip jamur, ada yang mirip hewan. Kemudian animalia, ini kelompok hewan. Kemudian ada mycota, ini kelompok. Nah, ini kan yang sering dilihat, ada kelompok jamur. Jamur itu bukan tumbuhan ya, dia punya kelompok sendiri. Nah, satu lagi ada plantae, kelompok tumbuhan. Jadi secara garis besar ada 5 kelompok besar. Bakteri, kemudian ada protozoa, animalia, kelompok jamur, dan kelompok plantae atau tumbuhan. Nah, tadi ada yang tanya bagaimana perkembangan sistem klasifikasi. Nah, perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup itu mulai dari 2 kingdom dulu. Yang ini. Dulu waktu pertama kali berkembangnya biologi, 2 kingdom itu makhluk hidup dibagi 2. Ada kelompok hewan dan ada kelompok tumbuhan. Jadi 2 kelompok besar. Kemudian seiring berkembangnya teknologi, ilmu pengetahuan berkembang jadi 3 kingdom. Ada protista, ada plantae, ada animalia. Kemudian ke-4 kingdom. Kemudian 5 kingdom. Sampai sekarang kalau di buku itu ada sistem 8 kingdom. Tapi yang dipakai sekarang, yang dipakai semua buku dan untuk tingkat SMA itu ada sistem 5 kingdom. Jadi 5 besar. Kalian tahu ini apa? Scan QR. Ada yang bisa? Ada yang bisa scan? Itu ada 5. Dasar-dasar klasifikasi maksudnya kenapa dikelompokkan seperti itu? Apa tujuannya? Bagaimana cara mengelompokkannya? Ya, yang pertama persamaan ciri. Nah, kalau kita mengelompokkan hewan, yang pertama kita lihat adalah persamaan cirinya. Apa aja persamaan cirinya? Misalnya kita mengelompokkan ayam dengan bebek. Persamaan ciri yang paling gampang kalian lihat apa? Kaki 2. Selain itu, yaitu
Kemudian dasar yang kedua, perbedaan ciri. Bagaimana yang maksud perbedaan ciri? Perbedaan ciri. Mulutnya, kalau ayam kayak mana? Kan beda. Itu berdasarkan perbedaan ciri. Kemudian ciri morfologi dan anatomi. Ciri morfologi dan anatomi. Perbedaan bentuk tubuh dan bagian dalam ya. Kemudian ciri biokimia juga bagian dalam, perbedaan cirinya, manfaatnya apa. Kemudian yang terakhir berdasarkan manfaat. Misalnya mengelompokkan tumbuhan. Kalau misalnya tumbuhan kan ada kelompok pohon, ada kelompok yang herba yang bisa dijadikan obat, atau yang kelompok pohon yang menghasilkan buah aja, ada yang kelompok sayur yang bisa digunakan untuk sayur. Jadi itu pengelompokan berdasarkan manfaat. Ya. Kemudian ada tujuannya. Tujuan klasifikasi yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kemudian memberi nama makhluk hidup. Kemudian mengetahui hubungan keselamatan. Kemudian yang terakhir ada menyederhanakan objek bidang studi. Intinya kita belajar klasifikasi untuk memudahkan kita mempelajari makhluk hidup. Ya. Kemudian macam-macam klasifikasi. Macam klasifikasi ada 3. Ada klasifikasi alami, ada klasifikasi kebaran, kemudian ada klasifikasi Genetik. Penjelasan itu tentang klasifikasi. Nah, apa itu pengertian klasifikasi? Apa itu tujuan dan manfaat klasifikasi? Apa itu perkembangan sistem klasifikasi? Nah, untuk buat kalian supaya lebih tahu lagi apa itu klasifikasi, Ibu ada menyiapkan lembar kerja. Nah, untuk diskusi kelompok hari ini kita mengisi lembar kerja. Ya, setiap kelompok dibagi 1 lembar kerjanya. Itu dikerjakan sesuai dengan soal yang ada di lembar kerja kalian. Ya, 1 kelompok itu sama, lembar kerjanya dengan kelompok lain sama. Jadi kalau ada 5 soal, nah kalian di depan bisa lihat itu ada gambar pasar tradisional dengan gambar swalayan. Nah, itu akan minta kalian itu menjawab pertanyaan di lembar kerja. Apa perbedaan kedua tempat tersebut? Kedua tempat ini di pasar tradisional, ini di swalayan. Nah, nanti jawabannya isikan ke bagian yang kosong, ke LKPD-nya. Ya. Kemudian untuk nomor 2, nanti Ibu akan minta kalian menuliskan perkembangan sistem klasifikasi. Untuk nomor 3, kalian akan mengisi titik-titik yang ada di tabel tentang klasifikasi hewan. Kemudian nomor 4, kalian tuliskan tujuan dan manfaat klasifikasi. Kemudian yang kelima, kalian tuliskan perbedaan klasifikasi alami, buatan, dan filogenetik. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang tugas kalian adalah berdiskusi antar kelompok tentang pertanyaan yang Ibu buat. Nah, nanti jawaban kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu akan kita samakan. Nah, nanti juga harus ada yang ambil kesimpulan dari pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Silakan diisi berdasarkan yang udah kita pelajari tadi. Ya, dari kelompok 1 silakan diisi, kemudian kelompok 2 silakan diisi di bagian kotak yang kosong, kemudian kelompok 3 silakan diisi. Nanti kita akan putaran jawaban. Nah, nanti kita akan samakan bagaimana jawaban kelompok 1, bagaimana jawaban di kelompok 2, dan bagaimana jawaban di kelompok 3. Ya, silakan berdiskusi, dikasih waktu 15 menit. Silakan isikan jawabannya di kotak yang kosong. Jangan lupa tulis nama kelompok di halaman saku depan. Ya.
Kita ikut. Diskusi. Cok saya untuk pojok. Kenal aku. Yang 2 bintang mana? Yang 6 bintang atau kalau manfaat itu dikelompokkan berdasarkan manfaatnya. Misalnya, belakang di orang tua. Bahwa dengan cerita melakukan satu famili sama-sama manfaatnya sebagai bahan masak, gitu kan? Atau apa dengan apa jadi tanaman herbal. Pokoknya yang satu manfaat. Yang sama-sama yang mirip-mirip kambing apa? Apa? Mirip-mirip apa? Bahasa mirip-mirip apa yang kambing kan? Manfaatnya boleh ambil hewan, boleh ambil tumbuhan. Atau mau ambil ayam dan bebek, manfaatnya berat, boleh. Karena kan dimakannya juga terserah kalian. Nanti kita suruh presentasi kelompok ini satu. Nanti setelah jawab ini presentasi ya. Sudah siap barang 3 biji, sudah siap? Udah. Dan yang lain. Sehat segar. Ini segar, sehat. Bikin Anda jadi sehat. Kelompok 3 udah siap? Kalau misalnya ada referensi dari buku lain boleh diambil ya. Atau kalian ada ide sendiri boleh ditambahkan. Boleh nambahkan di buku-buku lain selain buku yang kita pakai. Kemudian kalau ada ide lain boleh ditambahkan. Buat terus nanti nggak siap. Kenapa? Ya, sampai sistem menang Kingdom sekarang.
Itu kan dari 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom. Satu lagi sistem 6 kingdom. Nanti dibuat di bawahnya, tapi yang dipakai sekarang adalah sistem 5. Buat terus. Nomor 1 udah. Tanya Bu ciri kalau tidak anatomi. Itu ciri bentuknya. Kalau hiu sama paus memiliki bentuk tubuh yang hampir sama, kan? Anatomi fungsi bagian tubuh dalam juga hampir sama, kan sama-sama hidup di laut. Jadi fungsi bagian tubuhnya itu hampir sama. Buat terus bentuk tubuh dan fungsi bagian tubuh bagian dalam itu hampir sama. Sudah siapkah? Kelompok 1 udah beres? Udah siap? Waktunya 5 menit lagi ya untuk diskusi. Silakan disiapkan LKPD-nya. Ya baik, Ramadan. Ramadan tinggal sedikit. Tahu dosa. Tahu. Tahu dosa. Ilmunya baru. Iya, saya. Mana kelompok 3 ada masalah? Yang mana yang nggak bisa? Tadi semuanya udah Ibu jelaskan di PowerPoint tadi. Kelompok 2 udah siap? Ini bisa
Yang bagan. Kan aja nepon. Yang nomor 6. Udah siap? Apa cirinya yang buat dia sama itu apa? Bisa? Baik, kalau udah siap, presentasikan. Yang kelompok satu. Ya, kalau udah siap, silakan kelompok 1 presentasikan hasil dari tugas di LKPD-nya. Ayo, silakan kelompok 1. Bangun aja, berdiri. Satu orang aja, berdiri di situ aja. Ya. Silakan presentasi hasil kerja kalian. Iyalah. Gimana? Yang presentasi yang bagus gimana? Yang presentasinya gini, kan soal nomor 1 apa? Kasih tahu ke kawan-kawannya jawabannya apa. Nomor 2 sampai nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab lah, salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nama kelompok. Apa yang kalian rasakan jika di swalayan seperti biasa mengenal? Jawabannya, kalau di pasar tempatnya kelihatan lebih umum serta tempatnya belum tentu bersih dan penempatan juga agak lumayan teratur. Kalau di swalayan tertentu berkualitas serta pengeletakannya yang sangat rapi dan mungkin kualitasnya juga tinggi karena tempat dan suasana terjaga. Dua, klasifikasi maupun lima kingdom yang sering digunakan merupakan cara pengelompokan yang dikemukakan oleh Robert Wood. Udah, lanjut kelompok 1. Kak, ulang. Boleh. Yang nomor 2 boleh. Yang sampai nomor jawabannya ada sama di nomor 1. Mempunyai 2 kaki. 2. Perbedaan ayam dan elang mempunyai cakar yang tajam dan mempunyai paruh yang runcing. 3. Sama-sama menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. 4. Kambing dan domba. 5. Bebek dan ayam sama-sama jadi santapan. Oke, sekarang lanjut presentasi kelompok 2. Kurang rapi, berbeda dengan pasar Selawayan yang penataan barangnya atau penataan barangnya lebih rapi atau lebih sejajar seperti muat. Melihat sistem 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, sistem 6 kingdom.
Biokimianya yang sama. Mama A jahe dan mama A sayur. Oke, silakan kelompok 3. Dari bahasa swalaya dan swasana adalah penempatan dan penataannya lebih lebih bahasa swalaya dibandingkan bahasa tradisional. Awalnya klasifikasi makhluk hidup dimulai dengan 2 jenjang. Semakin bertambah-tambah menunjukkan klasifikasi makhluk hidup menjadi 3 jenjang, hingga seterusnya menjadi 4 jenjang, 5 jenjang sampai 6 jenjang. Dan pada saat ini yang dipakai hanya 5 jenjang saja. 3. Persamaan antara ayam dan elang berganti 2 dan umurnya hampir sama. Perbedaan antara ayam dan elang, ayam adalah yang dimangsa, elang adalah yang memangsa. Dan elang bisa terbang, sedangkan ayam tidak bisa terbang. Ciri-ciri morfologi dan anatomi hiu dan paus memiliki bentuk badan yang sama. Ciri biokimia kambing dan ayam memiliki ciri biokimia yang sama. Manfaat antara tomat dan wortel bermanfaat menjadi sayuran. Silakan dikumpulkan. Kelompok 2. Kelompok 3 silakan kumpul hasil pencarian ini. Baik, sudah dikumpul hasilnya. Sekarang apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran dari LKPD yang sudah ada? Ayo kelompok 1, kesimpulannya siapa yang bisa? Kelompok 1. Kesimpulan yang sudah kita buat dari hasil kerja LKPD yang sudah kalian buat. Kesimpulannya apa? Kita harus Mengenal habitat, kemudian harus menyesuaikan kelompoknya itu. kelompok 2. Jadi kesimpulannya kita belajar, coba perhatian kelompok 1. Kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini, itu yang pertama kita belajar pengertian klasifikasi adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. Kemudian tujuan klasifikasi adalah menyederhanakan objek bidang studi supaya kita mudah mempelajarinya. Kemudian kita tahu persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki makhluk hidup. Kemudian kita tahu hubungan kekerabatan makhluk hidup. Nah, bagaimana perkembangan sistem klasifikasi? Itu dimulai dari 2 jenjang, kemudian berkembang sampai klasifikasi 6 jenjang. Tapi yang dipakai sekarang adalah klasifikasi 5. Nah, kemudian macam-macam klasifikasi. Ada klasifikasi alami, ada yang buatan, ada filogenetik. Nah, dasar-dasar klasifikasi dan manfaat itu udah kalian jawab tadi semua di LKPD yang Ibu berikan. Nah, sekarang satu orang aja yang mau mengambil kesimpulan. Silakan. Mengambil kesimpulan dari 5 soal tadi. Silakan, Ausi. Silakan, yang Ausi tahu aja kesimpulan hari ini apa? Ayo. Kesimpulan utama, apa pengertian klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan jenis dan biologi. Tujuannya kami lebih mengetahui tentang objek studi tentang klasifikasi, bagaimana pengelompokannya dengan cara pengelompokan sesuai dengan ciri-ciri dan persamaan. Baik, silakan yang kelompok 2. Yang kelompok 2, siapa? Kelompok 2 silakan. Apa itu pengertian klasifikasi? Apa tujuannya? Ada evaluasi pembelajaran kita hari ini. Coba lihat di depan. Di depan itu ada disajikan soal. Silakan dibaca soalnya. Kita jawab sama-sama. Ya. Evaluasi ada 5 soal ya. Silakan lihat nomor 1. Pada gambar di atas terlihat buah dan sayur, masih gambar yang sama seperti tadi. Dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-masing supaya memudahkan pembeli dalam membelinya. Prinsip pengelompokan
C. Menemukan objek bidang studi. Cabang biologi yang khusus mempelajari klasifikasi. Oke, langsung. Tiga. Silakan nanti kan jawabannya. Silakan tulis di kertas jawaban dari soal nomor 1. Misalnya apa? Nomor 1 jawabannya A. Silakan tulis A apa? Jawabannya A dan tulis isinya. Kemudian nomor 3, nomor 4 di sistem 5 kingdom tadi. Nah, tahu kan jawabannya nomor 4? Kemudian nomor 5. Nah, untuk evaluasi ini nanti soalnya itu Ibu ada grup WA kan? Ada grup WA, nanti Ibu minta nomornya. Nanti Ibu kirim link untuk ikut ini. Ya, link untuk ikut ini itu nanti kuisis. Pernah dengar kuisis? Enggak. Ada kuisis? Enggak pernah. Nanti Ibu kasih linknya, silakan klik link kuisis itu. Nanti silakan jawab soalnya, nanti nilainya akan muncul di situ. Ya. Jadi untuk hari ini evaluasinya kalian jawab soal berupa soal pilihan ganda. Nanti Ibu kasih linknya di grup, itu link kuisis. Ya. Nah, kemudian apa? Nah, setelah evaluasi ini berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, apa manfaat kita belajar hari ini? Manfaat belajar klasifikasi. Nah, apa pesan pembelajaran hari ini? Pesan pembelajaran hari ini, silakan kelompok 1. Pesan pembelajaran kita hari ini. Pesan. Sangat menarik. Kelompok 2. Menyenangkan. Kelompok 3. Untuk menyerahkan. Boleh. Kita sama. Cuman ininya ini bahasanya. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan takson dan sistem tata nama. Nanti kalian akan tahu bagaimana cara beri nama suatu makhluk hidup. Ya, kita akan tahu tingkat taksonnya. Itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum masuk pertemuan selanjutnya, nanti jangan lupa buku pelajarannya dibaca-baca dulu. Nanti ketika belajar udah nyambung, ya. Nah, kemudian Kita berdari. Bukan itu layar. nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa belajar. Kemudian nah, kira-kira refleksi pembelajaran kita hari ini, dengan kita tahu klasifikasi makhluk hidup, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Apa intinya? Bagaimana hubungan klasifikasi dengan ibadah kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah? Dengan kita tahu klasifikasi, kita jadi tahu ciptaan Allah. Dengan kita tahu ciptaan Allah, kita jadi manusia yang bersyukur. Ya, jadilah manusia yang bersyukur, dan jangan lupa tersenyum bahagia. Dan jangan lupa bahagia, ya. Jangan lupa bahagia. Jangan sampai kita lupa membahagiakan diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara selalu bersyukur. Bersyukur itu intinya. Ya. Kemudian itu saja pertemuan kita hari ini. Jika ada kendala nanti boleh hubungi melalui WA, tapi di luar jam pelajaran. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita supaya berkah, mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah.